Seorang wali itu menurut orang awam punya kehebatan, punya keajaiban, dikdaya mandraguna, punya keampuhan, kebisaan, kebolehan, kecanggihan dan kedahsyatan, keunggulan dan keandalan, dahsyat, intensitas yang sangat tinggi. Biasanya yang punya keistimewaan seperti itu menurut orang awam itu adalah wali. Padahal tidak begitu. Wali itu lihatlah pada orangnya, kelakuannya, cocok dengan sunnah Rasul apa enggak. Sebagaimana ayat, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan bagi mereka, dan mereka pun tidak akan sedih menghadapi apapun. Mereka tidak akan sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Lahumul bushra fil hayatid dunya fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Mereka akan mendapatkan kegembiraan di dunia dan kehidupan dunia dan akhirat. Kalimat-kalimat Allah tidak akan dirubah. Itulah al-fawzul 'adzim, kebahagiaan atau kemenangan yang agung. Jadi wali Allah itu harus bertakwa. Dan ahli bid'ah tidak akan menjadi orang yang bertakwa karena ngefan dengan kuburan, dan orang yang ngefan dengan kuburan mesti dekat dengan kesyirikan. Saya pernah melihat seorang habib, dia pergi ke Tarim, lalu dia pergi ke kuburan. Kuburannya itu bagus sekali, memang dibangun dan bagus sekali. Lalu yang dia baca ini, Salamullahi ya salamun ar-Rahmani ya wisyakum ibadah wa ji'nakum qasadnakum taraknakum. Qasadnakum taraknakum, kami bermaksud kepadamu dan kami minta kepadamu. Wahai hamba-hamba Allah yang di kuburan ini kan kesyirikan ya. Tidak minta pada Allah, tapi minta kepada hamba-hamba Allah yang di kuburan, yang dianggap wali itu. Ini syirik ini. Anehnya saya jumpa habaib itu membaca ini. Ibadah wajinakum, hamba-hamba Allah, kami datang kepadamu. Qasadnakum, kami bermaksud kepadamu. Talabnakum, kami minta kepadamu. Kok minta pada orang yang mati? Tidak boleh. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kalau kamu minta kepada mayat itu tidak mendengar doamu. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka bisa mendengar, maka tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada orang yang bisa memberitahu kepadamu sebagaimana Allah yang Maha Waspada. Tu'inuna tuhithuna bihimmatkum wa jadwaakum. Ini kan minta pada
orang-orang yang dikubur itu agar menolong kami. Berilah pertolongan kami dengan himmahmu. Fahbuna wa atuna toyakum hadayakum. Berilah kami pemberian-pemberianmu, berikan kepada kami. Fala khayyabtumu dhanni fahasyakum wahasyakum. Jangan mensia-siakan terhadap persangkaanku. Persangkaanku ini jangan dianggap jelek atau dibikin sia-sia. Fahasyakum, engkau ahli kubur nggak akan berbuat seperti itu. Nah, ini syirik juga ini. Ini dibaca oleh Habib ini. Kalau berada di kuburan. Waktu khol-khol pun dibaca ketika di kuburan. Dan jangan baca ini. Tidak baik. Syairna id atainakum. Wa fusna khina jurnakum. Kami merasa bahagia ketika kami mendatangimu. Dan kami merasa menang ketika kami berziarah kepadamu. Fakumu wasfa'u fina ila ar-Rahman maulakum. Berdirilah dan berilah syafaat kami dan mintalah kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai Tuhanmu. Wahai ahli kubur, minta-mintanya itu kepada ahli kubur. Ini kan sama dengan ayat Ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lah. Innal ladhina tada'una min dunillah la yakhluqu dhubabah walau ijtama'u lah. Wa iyaslubhum dhubab la yastanqidhu syai'an. Wa iyaslubhum dhubab syai'an la yastanqidhu min dha'ufat talib wal matlub. Wahai manusia, telah dibuatkan satu masal. Dengarkanlah dan pikirkanlah. Sesungguhnya mayat-mayat atau berhala-berhala yang kau berdoa kepada selain Allah tidak akan mampu berbuat sesuatu sekalipun berbuat untuk menciptakan lalat satu. Walau istama'ulah, walaupun mereka itu berkumpul untuk bikin lalat itu, bagaimana bisa menciptakan yang lebih hebat? Dan mereka tidak akan bisa berbuat seandainya mereka itu bila lalat itu mengambil sesuatu apa yang dimiliki oleh mereka. Mereka tidak akan mampu untuk menyelamatkan dirinya itu, dan mereka tidak akan mampu membuat lalat dan menyelamatkan sesuatu yang diambil oleh lalat itu. Dha'ufat talibu wal matlub. Mayat itu lemah, begitu juga berhala itu lemah. Wal matlub, dan orang yang dicari, yakni dzubab, lalat yang dicari itu juga sama lemahnya. Untuk apa minta-minta kepada selain Allah? Asanallah asanu'to majaya min majayakum. Barangkali kami ini diberi keistimewaan seperti keistimewaan wahai ahli kubur. Asa nadra asa rahmah taishana wa taishakum. Barangkali rahmat akan meliputi kami dan meliputi kamu. Salamullah hayyakum wa ainu wa tara'akum. Keselamatan Allah semoga menyambutmu dan mata Allah memeliharamu. Jadi semua doa-doa ini biasanya dibaca oleh para sayyid. Di kalangan orang-orang Jawa
cara membaca ini. Yang saya tahu sendiri adalah habaib ketika ke kuburan atau di khol-khol. Jangan dibaca, saya peringatan itu kesyirikan. Membahayakan amalan-amalan yang baik akan rungkat, akan jatuh habis, dan syirik itu tidak akan diampun oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampun dosa-dosa syirik, dan Allah akan mengampun dosa yang lain. Ada juga sebagian orang yang akrab dengan habaib itu menulis di mobilnya, ya Tarim wa ahlaha, wahai Tarim dan penghuninya. Seolah-olah ini minta-minta kepada penghuni Tarim. Ini tidak baik. Dan ini juga bisa syirik. Jadi, Tarim sebagai kota 1000 wali itu hanya di Indonesia ini dikatakan begitu. Kalau di Arab Saudi, tidak ada yang mengatakan Tarim sebagai kota 1000 wali. Sebab Hadramaut itu terkenal dengan tasawufnya. Kan sudah diterangkan oleh Dr. Baisha itu, yang dihormat malah orang-orang yang jazab-jazab itu, yang pura-pura gila, sakit jiwa. Kok aneh, dulunya itu zaman-zaman leluhur Ba'alawi. Itu mereka itu di sana itu adalah kota ilmu, kota kefahaman. Pokoknya kota ilmu di sana itu. Lantas akhir-akhir ini orang-orangnya kok jadi ngefan di kuburan. Bahkan Ba'alawi sendiri yang di sana itu sebagai panitia yang membagi orang-orang yang berziarah di kubur. Ziarah kubur sendiri sudah saya terangkan, bukan termasuk ajaran Nabi Ibrahim. Makanya Imam Malik mengatakan, saya tidak suka orang yang berniat untuk berziarah ke kuburan Rasulullah. Ke kuburan Rasulullah itu Imam Malik gak suka. Tapi niatlah ke masjidnya, jangan ke kuburannya. Hadanallahu wa iyyakum.